Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyinggung polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di tengah klarifikasi ceramahnya di Universitas Gadjah Mada Maret silam. Ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak-berteriak, demo. Sudahlah Pak Jokowi. Sudah, kasihlah ijazah saja. Itu saja. Timbul lagi. Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri. Saling memaki masyarakat. 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai Presiden, maka kita sebuah warga negara. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apalagi Pak JK itu, apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sehingga begini. Apa satu du Pak JK? Ada nggak? Ada nggak? Satu dulu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi? Si Rismon mau ketemu saya dengan 7 orang. Saya tidak terima. Ini soal Rismon ini sudah melibatkan semua orang, dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan aja. Dia sama marah, kenapa? Apalagi saya, dituduh kasih 5M. Mana saya kasih 5M? Ketemu aja tidak tahu saya. Kenal pun tidak. Itu buktinya. WA-nya. Tidak, saya bilang. Jadi jangan terima. Bilangnya tidak. Tadi bilang lagi mau bohirnya. Menemu saya tidak mau saya. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan saya seniornya? Siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta? Saya membawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu ini secara baik orang PDP. Jangan. Tak datang lagi. Akhirnya beliau jadilah. Itu pun saya kasih. Sehingga waktu dia menang jadi gubernur, selaku Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Andi Azwan, Ketua Umum Jokomania. Bang Andi, kita sama-sama mendengar pernyataan Pak JK siang tadi di Jakarta. Silakan tanggapan Anda, Bang. Ya, kalau saya melihat ini adalah tanggapan mungkin ya dari salah satu tokoh bangsa ya. Kita juga tidak menafikan bahwa beliau ini mempunyai kontribusi juga kepada pembangunan negara kita ini. 2 kali menjadi wakil presiden walaupun presidennya berbeda untuk itu. Ya. Kalau saya melihat ini menggambarkan mungkin kekesalan dari Pak Yusuf Kala ini ya terlibat ataupun dihubung-hubungkan dengan case mengenai ijazah asli Pak Jokowi dituduh palsu itu. Jadi saya juga mesti secara fair harus mengungkapkan ya mungkin informasi yang diterima oleh Pak Yusuf Kala ini adalah informasi yang sepihak. Mestinya ada informasi yang 2 belah pihak untuk itu. Ya, kalau dikatakan mengenai Rismon ya yang mengirimkan ada surat untuk bertemu,
mungkin itu sebelum ada yang namanya restoratif justice yang Rismond minta kepada Pak Jokowi, ataupun katakanlah itu ada di pihak di sebelah ketika mereka masih dalam satu kesatuan yang dikatakan NRT oleh mereka itu, ya, untuk memperkenalkan atau memberikan buku yang namanya Gibran Endgame itu, mungkin seperti itu, ya. Untuk penjelasan yang lebih rinci, kalau bisa ditanyakan kepada Pak JK ataupun kepada Rismond, nanti juga saya akan tanyakan kalau saya bertemu dengan Rismond begitu. Tapi di sini kalau kita lihat memang kalau dikatakan Pak Jokowi dibawa oleh beliau, ya ini mesti kan saya harus klarifikasi apakah betul dibawa oleh Pak JK, Pak Jokowi untuk bertemu dengan Ibu Mega dan mendapatkan rekomendasi dan sebagainya untuk itu. Ya, saya tidak akan mencampuri hal-hal seperti itu dan saya lebih fokus adalah bagaimana bahwa ijazah ini ya fokus kepada yang namanya Roy Suryo, Tifa dan 3 tersangka lainnya yang memang kita akui akan menggeret tokoh-tokoh lain untuk memperkuat posisi dari Roy dan Tifa ini dalam case ini. Karena ini kan sudah memasuk etapa-etapa terakhir. Tapi yang jelas adalah proses ini sudah berjalan, bahwasanya LP sudah dilakukan oleh Pak JK ya melalui kuasa hukumnya. Kita melihat saja seperti apa langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik dari Barreskrim. Ya pasti akan diminta untuk yang namanya klarifikasi oleh pihak yang dilaporkan tersebut. Begitu. Singkat saja Bang Andi, kalau pernyataan Pak JK ya yang mengatakan kalau ijazahnya asli ya tunjukkan aja aslinya supaya nggak bikin gaduh. Ya itulah kembali lagi saya bilang tidak semudah seperti itu untuk menunjukkan suatu ijazah asli yang sekarang ada sebagai barang bukti di Polda Metro Jaya kepada publik. Dari dulu pun dikatakan sudah diinformasikan dan mereka tidak ingin ya pihak itu RRT pada saat itu akan menerima begitu saja, mereka akan mengambil ya dan mereka akan meneliti sendiri. Jadi mereka tuh tidak punya hak untuk itu adalah hak pribadi Pak Jokowi dan beliau ini bukan presiden lagi, bukan pejabat publik untuk itu ya, kemudian digugat oleh KIP untuk dikeluarkan itu, ini sudah ditahan ijazah itu. Jadi mestinya juga mohon maaf ya kepada Pak JK juga, ya kita lihat saja nanti situasinya ini ya masuk di pengadilan itu akan dibuka seterang-terangnya kepada publik untuk itu. Baik, itulah sebabnya mengapa Anda bilang justru persidangan akan lebih menguntungkan untuk Pak Jokowi untuk membuktikan ijazah aslinya begitu. Terakhir buat Bang Andi, Bang, jadi apakah nantinya Jokowi Mania akan memberikan dukungan hukum kepada Rismond jika pelaporan Dr. Tifa nanti akhirnya akan berproses? Ya, kalau hal itu, Rismond sudah mempunyai kuasa hukum untuk itu. Ya. Jelas ya kalau kita bicara tentang hukum. Tapi kalau dukungan moral, ya kami semua pasti akan mendukung ya, secara moralitas untuk itu. Yang jelas di sini adalah kita tetap fokus kepada yang namanya ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu itu. Kita keep yang lain untuk itu. Kita fokus untuk mengawal ini sampai ke pengadilan. Baik, baik. Bang Andi, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di NTV Prime. Sehat selalu, Bang. Terima kasih, Mbak. Sehat selalu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, saat lagi kita akan menghubungi Dr. Tifa untuk minta klarifikasi lebih lanjut terkait laporannya soal Rismond. Tetaplah bersama kami. Ragam